Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Kraven the Hunter yang lagi-lagi batal tayang dan diundur jadwal perilisannya sampai ke tanggal 13 Desember tahun 2024. Wah, kenapa bisa seperti itu ya? Apa yang sebenarnya Sony rencanakan tentang film Kraven the Hunter ini? Bahkan lebih duluan nanti akan rilis di bioskop Venom yang ketiga, Last Dance. Kenapa film Kraven the Hunter ini diundur terus ya teman-teman? Sama seperti film Morbius, dan malah mengindikasikan hal yang jelek nih kalau terus menerus diundur ya sebuah film itu. Oke, langsung aja kita bahas ya sebenarnya kenapa Sony melakukan hal ini, dan ada potensi perkembangan cerita apa lagi nih? Apakah ada proses shot dan retake ulang, dan bagaimana teorinya nanti? Oke, langsung aja kita bahas ya. Here we go. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Per hari kemarin, official resmi nih, Sony mengumumkan bahwa mereka menunda perilisan film Kraven the Hunter. Salah satu villainnya Spider-Man dan villain dalam Spider-Man Sony Universe. Kraven the Hunter ini awalnya dijadwalkan rilis itu pada awal Januari 2023. Tepatnya tanggal 13 tahun 2023 ya guys. Kemudian diundur lagi nih 6 Oktober 2023. Ditunda lagi sampai 30 Agustus 2024. Dan berita terbarunya lagi diundur lagi nih sampai ke 13 Desember 2024. Tepat sudah 2 tahun ditunda film Kraven the Hunter ini. Padahal tahun 2023 kita sudah bisa menikmati film Kraven the Hunter Oktober itu ya guys. Tapi ternyata malah diundur ke Agustus 2024. Nah, sekarang malah diundur lagi ke Desember 2024. Yap, di sini Sony memiliki alasan yang jelas, teman-teman. Berkaca dari film Madame Web yang malah flop dan merugi, membuat Sony Picture itu memikirkan nasib Kraven the Hunter ini. Kalau sampai flop dan merugi lagi, banjir kritikan netizen dengan rating yang rendah lagi, maka mereka benar-benar fucked up banget ya guys. Karena kenapa? Karena katanya menurut perjanjian, jika Sony selalu gagal dalam mengembangkan franchise dari Spider-Man ini, maka mereka tidak akan diperbolehkan lagi untuk mengembangkan franchise Spider-Man Universe ini, teman-teman. Terakhir kemarin ada Morbius, kemudian ada Madame Web yang sangat-sangat merugi dan flop. Nah, ini Kraven the Hunter. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Sony memutuskan untuk ditunda dulu perilisannya hampir 2 tahun. Aku nggak tahu apakah ada reshot, penambahan scene yang baru, ataupun syuting ulang, tapi yang jelas ceritanya akan dibuat berbeda dan lebih akan ke multiverse dan masuk ke series franchise-nya Madame Web. Tentu hal ini adalah keputusan yang bijak dilakukan oleh Sony, mengingat film-film mereka itu flop dan merugi ya, kecuali film Spider-Man No Way Home, apalagi franchise villain-nya Sony ini. Padahal plan dari Sony ialah untuk mengumpulkan para penjahat ini dan membuat film Sinister Six yang pastinya akan melawan Spider-Man, tapi eksekusinya selalu gagal. Kraven the Hunter ini dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson, yang kalau di MCU dia memerankan karakter Quicksilver atau Pietro Maximoff. Tapi di Kraven the Hunter Sony Universe dia menjadi Kraven, dimana ini sebenarnya sudah di-tease di film, di trailer, bahwa film ini tuh akan nge-keep dan juga menampilkan Spider-Man katanya. Tapi aku nggak tahu apakah benar atau tidak. Nah, penundaan perilisan film ini disinyalir hendak menambahkan scene Spider-Man yang pada waktu itu di film Madame Web tidak jadi ya. Mengacu kepada konsep artnya, Spider-Man Tom Holland tidak jadi nampil di film Madame Web, membuatnya merugi dan flop. Nah, film Kraven the Hunter ini direncanakan akan menampilkan Spider-Man, makanya ditunda terus karena ada reshot dan retake ulang guys. Spider-Man-nya versi siapa? Apakah Andrew Garfield, Tom Holland, ataupun Tobey Maguire? Kita masih nggak tahu, tapi yang jelas kemungkinan besar sih Spider-Man-nya Andrew Garfield. Wah, pasti pecah banget ya teman-teman kalau sampai para Spider-Man itu bisa join dan muncul di filmnya Kraven the Hunter. Tapi aku sih nggak yakin, namanya ini film Sony, jadinya kita tidak bisa berekspektasi tinggi-tinggi karena takutnya Sony selalu gagal dalam eksekusi film-film mereka dan malah menampilkan hal yang jelek di bioskop, dan khususnya untuk para fans Sony Spider-Man. Menurut kalian, proses ditundanya film Kraven the Hunter ini apakah merupakan keputusan yang sudah oke dari Sony atau enggak? Dan kalaupun memang ada penambahan scene, syuting ulang, apakah benar akan menampilkan para Spider-Man
apakah setuju Peter Parker ikut dalam film Kraven the Hunter ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya gengs. Sebenarnya kan dari awal franchise villain dari Sony Spider-Man Universe atau SSU ini kan sudah sejak lama itu lemah ya teman-teman, dari segi storyline-nya, dari segi eksekusinya. Tetapi kalau dari fight choreo dan scene CGI-nya, jelas kalau film franchise Venom itu adalah yang paling sukses. Tapi di luar itu semuanya flop guys, termasuk Morbius, Madame Web, dan nggak tahu nih Kraven the Hunter. Sehingga sebenarnya Sony ini juga harus memikirkan ke depannya ya guys, untuk membuat konten-konten yang baik dan menuruti advice atau saran-saran yang diberikan oleh Kevin Feige ataupun dari pihak Marvel Studios. Karena ngapain kita buat film tapi pada akhirnya merugi dan malah nombok ya guys. Tentu itu hal yang harus dihindari oleh setiap rumah production. Jadi cukup lumayan shock juga ketika mendapatkan berita bahwa Kraven the Hunter ini ditunda dan diundur. Karena Sony hendak membuat beberapa perubahan di film Kraven ini, beberapa scene akan di-delete dan beberapa scene akan ditambahkan dan proses syuting ulang. Membuat Kraven the Hunter ini adalah film yang tidak kerasa jadi film standalone atau solo. Jadi seperti ada kontinuitas atau keberlanjutan, keterikatan dengan film-film sebelumnya, khususnya even multiverse ya guys. Karena kan akhir dari produk film franchise-nya villain penjahat Spider-Man by Sony ini adalah Sinister Six. Nah itu tuh yang ditunggu oleh para fans. Tapi menuju ke situnya, Sony selalu gagal untuk eksekusinya. Jadi semoga bisa diperbaiki lagi ke depannya agar tidak seperti film Madame Web. Dan menurut dari pihak Marvel Studios, sebenarnya film Deadpool and Wolverine atau film Deadpool ketiga itu juga hendak menampilkan Spider-Man atau cameo dari Spider-Man, entah itu Tobey, Andrew, ataupun Tom, dan berinteraksi dengan Logan dan Wade Wilson. Tapi ternyata Sony tidak mengizinkan hal itu. Aku nggak tahu kenapa Sony tidak mengizinkan. Tapi yang jelas ini pasti dari segi eksistensinya ya guys ya. Eksisnya Spider-Man di semestanya Marvel Studios itu lebih mengalahkan eksistensinya Spider-Man di semestanya Sony. Walaupun kalau untuk hak karakternya dari segi live action itu berada di Sony. Jadi ya Sony masih tidak mau kerjasama ya teman-teman. Jadi sangat disayangkan sekali. Semoga aja ditundanya film Kraven the Hunter dengan jadwal rilis yang baru 13 Desember 2024 adalah yang terakhir ya guys. Dan film ini tidak diundur ataupun ditunda lagi dan lagi. Kasian star atau bintangnya Aaron Taylor Johnson dan orang-orang yang terlibat sineas film di belakang layarnya ya guys. Semoga hasil kerja mereka bisa dihargai dan segera rilis di bioskop dan gak ditunda lagi. Dan kalaupun ada reshot atau syuting ulang menambahkan scene-scene, semoga tidak aneh atau malah jadi tambah jelek ya guys, seperti film Morbius kemarin. Tiba-tiba ada filter di post credit scene-nya karena ingin menambahkan event dari multiverse Spider-Man No Way Home, jadi betul-betul cringe, plot hole banget, dan malah tambah kena roasting. Semoga saja tidak seperti itu nanti ketika penambahan shot, penambahan scene baru ya untuk film Kraven the Hunter ini. Jadi walaupun ada proses syuting ulang, masih tetap masuk akal dan tidak malah menambah plot hole mengenai rule atau peraturan multiverse-nya ya guys. Dari awal rilis trailer Kraven the Hunter ini juga kayak out of nowhere gitu. Tiba-tiba ada villain, tiba-tiba ada Sergei Kravinov, tiba-tiba dia jadi menyerang Spider-Man. Nah itu kan agak sedikit susah untuk diterima cerita seperti itu karena memang karakter ini kurang terkenal dan kurang diperkenalkan dulu di film sebelumnya. Jadi sangat riskan sekali karakter-karakter seperti ini yang banyak orang nggak tahu tiba-tiba langsung dapat solo movie gitu guys. Sehingga build up cerita, sehingga build up karakter, keseluruhan cerita di film itu harus menjanjikan dengan kualitas terbaik. Itulah tantangannya jika memperkenalkan karakter baru, karakter original, banyak orang yang nggak tahu sama sekali. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk berita terbaru Marvel News of the Week, ditundanya film Kraven the Hunter ini. Semoga bisa menambah informasi kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di videoku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, and bye-bye. See you next time.